warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Nisa Safira. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum membahas struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, saya akan menjelaskan kembali apa itu teks prosedur. Teks prosedur ialah teks yang menyajikan langkah-langkah, kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja struktur yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam teks prosedur berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Artinya, tujuan merupakan hasil akhir yang didapat dalam pembuatan teks prosedur. Yang kedua, material. Material merupakan alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang ditempuh dalam pembuatan teks prosedur. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau kesimpulan ini berisikan harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk dalam pembuatan suatu produk dijalankan dengan baik. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah unsur kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Nah, yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah yang ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang selanjutnya ialah konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Nah, yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Unsur kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Pronomina dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk digunakan untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, dan tersebut. Yang kedua, pronomina persona. Pronomina persona digunakan untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu, dan sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. Unsur kebahasaan teks prosedur yang terakhir yaitu verba. Dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam, yakni verba material. Verba material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya saya akan menyajikan satu contoh mengenai teks prosedur cara membuat lilin darurat. Silahkan disimak baik-baik ya videonya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny about a million options, so it's talking to stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Gimana? Sudah bisa menebak apa saja struktur dan unsur kebangsaan yang terdapat pada video yang saya tampilkan? Jika belum, maka cobalah untuk menganalisisnya. Sekian materi pembelajaran saya kali ini. Saya Nisa Safira pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.